Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Kita kembali lagi pemirsa Opini, obrolan pas di sini ya. Nah, bagaimana Anda sudah mulai tertarik pemirsa Opini untuk besok mencoba untuk lari-lari sedikit, lari-lari kecil ya. Nah, kita korek-korek lagi nih bagaimana tips-tipsnya nih untuk sebagai seorang pemula. Tadi sudah Mas Andi share, untuk awal itu tidak usah fokus ke larinya Mas ya. Jadi mungkin 50 meter ya, lari nanti bisa meter, jalan. Kombinasikan gitu. Oke, nah kalau untuk step-step lainnya nih Mas Andi, seperti apa nih untuk orang bisa lari? Ada yang bilang nafas nggak panjang bang gitu, nggak bisa lari, atau juga lututnya sering sakit, atau juga di betisnya sering kram gitu. Karena kalau kita sebelum mulai olahraga itu kan pasti punya semangat kan. Semangat saya harus olahraga. Paling penting sebelum memulai kita harus tahu apa itu pemanasan. Pemanasan itu adalah untuk kondisi tubuh kita dan otot-otot kita siap untuk melakukan aktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang semua olahraga itu yang paling utama tekniknya, cara berlarinya, ritmenya seperti apa gitu. Karena di dunia lari itu banyak istilah-istilah seperti stride, cadence gitu. Kemudian juga nafasnya 3-2. Nah, iya ada nafasnya. Contoh 3-2 misalnya kanan kiri kanan ambil napas lalu buang. Nanti kanan kiri kanan ambil napas buang. Jadi ada teorinya. Ada teorinya gitu. Tangannya juga kebiasaan orang yang saya lihat yang nggak ngerti juga tangannya suka bonci kanan kiri. Gitu. Banyak gitu kan. Yang paling benar gimana? Kalau coach kan saya di luar panggil coach, ayun tangannya kayak lonceng. Gitu. Jadi kalau kita seperti lonceng, beban tubuh kita itu tidak berat. Gitu, hanya fokus di lower back aja. Karena kalau kita bonci kanan kiri, lari kita satu nggak lurus, adanya bolak-balik, kemudian menjadi berat, jadi lambat. Yang harusnya cepat jadi lambat. Itu juga perkenaan telapak kaki itu yang paling benar dan paling tepat itu di bola-bola kaki. Karena kalau di paling ujung kan kebanyakan orang tuh ujung kayak ujung kaki seperti sedikit menjijit gitu. Nah, nanti yang sakitnya itu tulang kering, bahasanya shin split. Gitu. Kebanyakan orang mendarat itu pakai tumit atau heels. Ya itu nanti bebannya di lutut. Memang nggak sakit sekarang, tapi kelama-kelamaan dia pasti akan sakit. Gitu. Yang paling tepat itu juga di bola-bola kakinya. Gitu. Berarti bola-bola kaki itu posisinya berada di ini ya? Ya, tengah-tengah. Di tengah-tengah. Midsole kalau orang bilang. Betul. Terus juga sebelum berlari itu kalau kami di dunia coaching, kami drillkan dulu Mas. Drillkan dulu cara gimana rotasi kaki. Gitu. Jadi nggak langsung lari ke track gitu. Karena terkadang orang tuh kaki sama tangannya nggak seirama, gitu kan? Ada kan nih, gitu. Benar. Yang benar tuh fleksibel aja. Ada yang larinya kan, yang kita suka lihat mungkin ya, bahunya kayak gini, gitu kan? Itu kan pegel, gitu ya, relax bahunya. Kadang-kadang condongnya terlalu ke bawah, harus tegap sedikit, nggak tegap banget, gitu. Jadi semua itu ada teorinya biar menghindari tadi cedera-cedera, atau juga biar kita bisa fokus, badan ini bisa lebih sehat lagi. Karena kan yang dicarinya kan adalah hidup sehat. Iya, hidup sehat. Berarti dari segi pernapasan juga ada triknya nih, atau juga teorinya nih. 3-2. Oke, berarti 3. Gimana tadi? Kanan, kiri, kanan ambil napas, lalu buang. Nanti ulangi lagi. 2, 3 ambil napas. Buang, ulangi lagi. Gitu. Tapi memang harus pelan, nggak bisa cepet dulu langsung. Karena kalau cepet nanti iramanya nggak dapet. Gitu, dia pelan belajar. Kalau bahasa keren itu easy run lah. Lari pelan gitu kan, tapi ngambil napasnya pelan juga. Lama-kelamaan udah kebiasa, udah connect kan. Kayak kita nge-gym, main muscle connection-nya udah nyambung gitu kan. Antara pikiran sama gerakan udah yang connect, nah nanti udah menjadi kebiasaan. Gitu. Jadi udah otomatis langsung 3-2. Iya. Jadi nggak pakai hitung lagi 3-2. Udah belum tadi. Jadi nggak usah secara terlalu, teorinya gitu. Jadi tidak usah terlalu memaksakan nih. Nah, di lari ini kan juga banyak nih, Mas Andi, istilah-istilah nih. Betul. Yang sekarang orang yang biasa lari pasti sudah tahu nih. Anak-anak sekarang pun juga tahu, ada yang Bang, Ambo besok nak ngejar PES 7. Bang, Ambo besok nak ngejar PES 8. Nah, apa sih itu Mas Adi? PES ini apa nih? Terus juga fungsinya untuk apa? Cara mengejarnya apa, dari PES 7, PES 8 segala macam itu gimana? Jadi PES itu adalah kecepatan lari yang dihitung per kilometer atau menit gitu. Misalkan nih Mas Ibai mau lari 1 kilonya 6 menit, berarti PES-nya 6. Gitu. Misalkan Mas Ibai mau lari 2 kilonya 7 menit, berarti PES-nya 7. Gitu ya. Jadi guna PES ini adalah membantu dan menjaga ritme lari kita yang tidak kecepatan, yang tidak kelambatan. Kalau dia kecepatan nanti kehabisan tenaga.
gitu. Jadi memang kalau untuk masuk ke program, ya kita bahas program dikit, ke program misalkan nih, coach saya mau interval ya. Oke, nah dari saya udah tahu kondisi kliennya, sudah tentukan pace-nya. Misalkan 400 meter itu satu keliling stadion harus 2 menit. Nah, nanti 2 menit dia tuh pace-nya pace 4 bisa, pace 3 bisa, gitu. Jadi harus waktu yang kita tentukan gitu. Kalau misalkan udah pro dia udah nakar gitu loh. Tapi kalau untuk awam sih memang acuannya per kilometer per menit gitu. Dalam satu satuan, 1 kilonya gitu. Kayak tadi 1 kilo masih baik mau 6 menit, berarti pace-nya pace 6. Pace 6. Iya. Kadang-kadang kan orang tuh tidak punya smartwatch, bisa jadi acuannya kayak gitu. Tapi kalau punya smartwatch pasti udah connecting dari jamnya gitu. Oke, itu ternyata pace itu. Memang banyak banget istilahnya. Ya. Mau pace, mau ini. Nah, terus juga dari pace itu ada pacer nih. Oh iya, nah, iya. Jadi kalau dari pace itu dari segi waktu, kalau pacer ini biasanya kita lihat orangnya. Nah, betul. Ini apa ini pacer ini nih? Nah, pacer ini sering kita temukan pada saat event-event ya, biasanya kan. Nah, untuk membantu para pelari mentargetkan waktu yang ingin dicapai. Gitu. Misalkan pacernya ini mau finish di 1 jam. Nah, terus juga si pesertanya harus mengikuti sesuai target mereka ingin mereka capai gitu. Nanti ada bendera pacernya kan. Nah, 1 jam itu pace-nya 6, mereka harus ikut. Gomrolan pace 6. Nanti ada lagi tuh ya kan, misalkan sub tuh waktu 1 jam 30, ikut lagi pace yang 7 ataupun 6.30 gitu. Jadi acuan buat pelari Mas untuk mencapai salah satu target yang goals mereka ingin capai gitu. Kayak Mas Ibai ini Coach Gilang, saya mau finishnya 10 kalinya 1 jam, ikut saya Mas. Saya kebetulan jadi pacer, subnya 6 pace-nya gitu. Jadi ikut terus. Nah, capek loh jadi pacer itu, harus stabil pace-nya, harus jaga. Tanggung jawabnya di sana. Betul. Sama seperti kalau di pesawat pilot ya. Betul. Tanggung jawabnya terhadap penumpang sama mengantar. Oke, jadi pacer itu yang membimbing lah gitu ya? Membimbing, memandu juga juga bagi para pelari. Oke, yang belum tahu pace-nya berapa atau juga mau ikutan biar seru larinya biar seru. Ya. Tapi memang tugas pacer itu sebenarnya ada 3, dia tuh harus meriah, harus merangkul, dan harus juga membersamai dengan semangat untuk teman-teman gitu. Kadang-kadang kayak pengalaman saya pernah di Mandiri Jokmar, saya udah lelah di kilometer 19 kilo, ya kan, disemangatin sama Matias Sibo tuh. Ayo Mas, kamu pasti bisa. Jadi kita semangat gitu. Duluan aja gitu. Nah, itu guna pacer itu. Menjadi motivator bagi teman-teman pelari gitu. Wah, keren. Kalau dari Mas Gila ini kan pasti sudah banyak ikut ya, event-event lari gitu, yang memang event pertama kali nih. Kalau untuk event pertama kali sebenarnya Mandiri Jokmar. Saya itu salah satu orang yang jarang ikut event Mas. Tapi pertama kali event besar saya Mandiri Jokmar. Emang kemarin itu udah niat dari komunitas bareng-bareng pergi ke sana, alhamdulillah pergi ke sana. Dan memang pas sampai sana itu sebagai coach ya, praktis olahraga banyak pembelajaran saya dapat. Tidak hanya melihat atlet, tidak hanya melihat pacer, tapi melihat gimana caranya orang itu mendevelop acara semeriah itu. Karena mereka udah standar dunia kan, jadi udah mendapatkan World Athletic gitu. Memang sudah menjadi target event-event rutin bagi para pelari yang dari negara-negara lain gitu. Siapa tahu kan nanti Bengkulu bisa menghidupkan perekonomian dari event-event kan, tidak menutup kemungkinan gitu. Karena kayak di Mandiri Jokmar aja kemarin, kalau nggak salah saya ya, koreksi kalau saya salah, itu pendapatan daerahnya menaik dari 36%. Ini dari segi hotel, dari hotel, restoran, travel, kemudian juga kuliner, itu apalagi Jogja Mas ya, kita tahu kan murah enak gitu. Orang kan dari luar otomatis yang dicari makanan daerah gitu. Apa yang unik di sini? Apalagi pas kami nyampe di Bandara Internasional Jogja itu, kami disambut langsung welcome runner. Itu kan salah satu kayak bentuk rasa perhatian mereka ke kita kan gitu. Mereka dari kita dihargain gitu. Tidak pandang siapa itu pesertanya, yang penting begitu datang mereka sambut. Tidak pandang peserta, tidak pandang bentuk badan, tidak pandang apapun itulah, yang penting mereka ikut gitu. Mau pelari memang benar-benar atlet, pemula, senior segala macam gitu ya. Kalau kita lihat aja kemarin Arielnya sampai ikut lari di Jepang loh. Iya, itu maraton dia pertama kali. Nah, bagaimana kalau itu nanti ada di Bengkulu loh? Wah, keren-keren lari dari Pulau Bayi sampai ke ujung apalagi pantai. kita punya destinasi yang bagus kan. Benar. Pantai Panjang itu kan bisa daya jual lah. Betul. Emang ada dulu sih salah satu instansi juga pernah ngobrol sama saya. Saya juga sudah menawarkan hal tersebut. Mungkin ya
belum aja gitu. Tapi kalau misalkan memang terjadi, bisa jadi salah satu event tahunan kok itu. Benar-benar. Kayak Mandiri Jukmar tuh tiap tahun, Mas. Nah, hari ini udah selesai nih ya. Sejam kemudian di bio Instagramnya udah keluar sampai ketemu 2026. Jadi orang kan sudah prepare lagi nih untuk tahun juga depan. marketingnya bagus dari segi penjualannya juga bagus. Maksudnya gimana? Dia ngumpulin medali pantai mereka. Misalkan medali pertama Prambanan, nanti yang kedua dibuka medalinya Pantai Kritis, dibuka lagi medali gitu. Jadi orang kan gimana ya? Oh, tahun depan saya udah ikut nih, harus ikut lagi nih. Ada kan orang tuh kolektor medali, Mas. Benar. Kayak saya aja udah niat saya harus jadi kolektor HM deh. Itu berapa kilo kalau di? Kalau HM itu 21. Oh, 21. Dia kemarin tadi 4 ya, 5, 10, 21 sama 42. Kalau saya memang pengen dia dulu jadi kolektor 21 aja. Karena kalau 42 waktu saya nggak cukup untuk latihan, Mas. Mana ngajar kan pagi sore gitu. Betul. Kalau 21 masih bisa kekejar latihannya. Rutinitas sehari-hari juga itu masih bisa dicapai lagi ke 21. Wah, luar biasa sekali. Nah, balik lagi tentang running nih. Ada juga kan, Bang, kamu udah ikut, tapi sepatu kamu udah ado, outfit kamu juga udah ado. Nah, kalau kayak orang Bengkulu tuh udah pacak kamu ikut, Bang. Nah, kita akan bahas nih pemirsa opini setelah yang ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.